Safarwadi atau Gua Pamijahan yang menjadi daya tarik bagi para warga. Safarwadi diambil dari bahasa Arab yaitu safar yang berarti jalan dan wadi yang berarti lembah atau jurang. Jadi Safarwadi diartikan sebagai jalan yang berada di atas jurang. Gua ini tak pernah sepi, selalu dipadati para pengunjung. Kunjungan ke Gua Safarwadi erat kaitannya dengan orang-orang yang datang ke makam Syekh Abdul Muhi, sang penemu gua. Pengunjung akan sholat dan berdoa di makam Syekh tersebut, kemudian barulah melanjutkan ke Gua Safarwadi yang memang tak jauh dari makam. Syekh Abdul Muhi sendiri adalah seorang penyebar agama Islam. Beliau lahir pada tahun 1650 di Mataram, tapi dibesarkan di kota Gresik. Ayahnya bernama Sembah Lebah Warta Kusuma, seorang bangsawan Sunda sekaligus keturunan Raja Galuh Pajajaran yang ketika itu adalah bagian dari kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganzia, seorang keturunan bangsawan Mataram yang jika ditelusuri garis keturunannya sampai kepada Sunan Giri. Saat berusia 19 tahun, Syekh Abdul Muhi pergi ke Aceh untuk menimba ilmu kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Di usia 27 tahun, beliau bersama teman dan gurunya pergi ke Baghdad untuk mengunjungi makam Syekh Abdul Qadir Jailani dan tinggal di sana selama 2 tahun. Beliau kemudian menunaikan ibadah haji bersama sang guru. Di sanalah Syekh Abdul Rauf mendapat ilham bahwa di antara santrinya ada yang akan mendapat pangkat kewalian. Jika tanda-tanda itu sudah muncul, Syekh Abdul Rauf harus segera memberitahu santri tersebut untuk pulang dan mencari sebuah gua di Jawa Barat untuk bermukim di sana. Saat asar di Masjidil Haram, Syekh Abdul Rauf pun melihat tanda-tanda kewalian tersebut berupa cahaya yang langsung menuju Abdul Muhi. Dari situlah, sang guru pun menyuruh santrinya itu pulang dan meminta izin kepada orang tuanya untuk menetap di daerah bagian Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhi terlebih dahulu dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Sembah Ayu Bakta, yang merupakan putri Raden Tumenggung Wiradadaha III. Perjalanannya mencari gua pun dimulai bersama istrinya. Daerah pertama yang mereka kunjungi adalah daerah Dharma Kuningan. Mereka kemudian menatap selama 7 tahun, tapi tak kunjung mendapatkan lokasi gua yang dimaksud. Syekh Abdul Muhi kemudian pindah ke Pamengpeuk daerah Garut Selatan dan bermukim selama setahun. Karena tak menemukan yang dicari, beliau lagi-lagi harus pindah ke Batuwangi dan Lebak Siu. Tapi hasilnya sama saja, tak ada gua di sana. Kemudian Syekh Abdul Muhi kembali melanjutkan pencarian ke Gunung Kampung Cilumbuk atau Gunung Mujarot. Di antara kaki gunung itulah beliau menemukan gua yang selama ini dicarinya. Cara yang dilakukan Syekh Abdul Muhi untuk menemukan gua adalah dengan menanam benih padi. Jika hasil panennya pas, tidak lebih dan tidak kurang, maka disitulah gua yang dimaksud. Beliau pun menanam padi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Dan benar saja, padi tersebut benar-benar sesuai dengan yang ditanam dengan yang dipanen. Selain itu, juga terdengar suara air terjun dan kicauan burung dari dalam lubang sebagai bukti adanya gua di sana. Maka berakhirlah pencarian gua Syekh Abdul Muhi. Terungkap juga bahwa Gua Safarwadi telah lebih dulu digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun lebih awal dari Syekh Abdul Muhi. Gua tersebut dulunya digunakan untuk menerima ilmu dari Imam Sanusi. Gua Safarwadi punya 2 pintu. Pintu masuk dari kampung Pamijahan, sedangkan pintu keluarnya ada di kampung Panyalahan. Di dalamnya ada 17 lokasi yang disebut-sebut digunakan sang wali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sumber mata air jernih yang masyarakat sebut dengan air Zam-Zam Pamijahan atau air kejayaan yang keluar dari sela-sela batu cadas. Para pengunjung sering membawa air tersebut untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Di bagian itu, ternyata pernah ada pengunjung yang memotong batu tersebut dan ingin membawanya pulang, tapi belum sempat keluar, ia meninggal secara mendadak. Selain itu, ada juga Jabal Kopiah atau batu peci haji, yang dipercaya orang-orang kalau kepala pengunjung cocok dengan peci itu, maka orang tersebut akan ditakdirkan berangkat haji. Selain itu, gua tersebut juga digunakan sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan adanya masjid dan tempat bersemedi di dalamnya. Di dalam masjid juga ditemukan mimbar dari batu yang biasa digunakan untuk berdakwah. Salah satu pengunjung saat itu mengumandangkan azan di sana.
Di gua itu pula Syekh Abdul Muhi mengajar para santrinya. Makanya tak salah kalau warga menganggap bahwa di dalam gua tersebut ada sebuah pesantren dan masjid. Dan ada lagi yang dinamakan pondok pesantren, dan ada lagi yang dinamakan tempat semedi.